Halo Sensei dan teman-teman, perkenalkan kami adalah anggota dari kelompok 7. Video yang berjudul The Japanese and the World War Synchro Animations ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil tahun 2021 dalam mata kuliah Strategi Diplomasi Budaya Jepang dengan Ilma Sensei sebagai dosen pengampu. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menganalisa bagaimana Jepang menggunakan media filmnya sebagai strategi penyebaran image negaranya sebagai korban dalam perang. Pertama-tama perlu diketahui latar belakangnya terlebih dahulu. Perang dunia kerap dijadikan sebagai tema dalam perfilman Jepang dan terkadang memberikan perspektif yang berbeda dari apa yang digambarkan di media internasional. Meskipun Jepang telah membayar dampak perang dengan membayarkan kerugian kepada negara yang bersangkutan, akan tetapi sikap penyesalan tidak ditunjukkan oleh mayoritas masyarakatnya. Aksi protes melawan bom atom dan penentangan pembangkitan ekonomi melalui industrialisasi militer juga pernah dilakukan oleh kelompok pasifis di Jepang. Tapi sayangnya, gerakan ini masih erat kaitannya dengan ideologi nasional Jepang yang menganggap bahwa Jepang itu adalah korban. Alasan mengapa mereka berpikir demikian kebanyakan mengacu pada peristiwa pemboman nuklir pada tahun 1945 yang terjadi tidak lama sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang tidak hanya harus membangun negaranya dari awal, tetapi juga harus membangun ulang citra negaranya. Dalam usahanya membangun citra tersebut, Jepang telah melalui transformasi dan fase evolusi yang cukup lama. Dimulai dari tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, Jepang berdiplomasi dengan menggunakan budaya tradisionalnya, seperti ikebana dan upacara minum teh yang bertujuan untuk mengubah citra Jepang yang sebelumnya dipandang sebagai negara militer menjadi negara yang damai dan tentram. Kemudian, barulah pada akhir tahun 1990-an, Jepang mulai menggunakan budaya popnya sebagai alat diplomasi. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan globalisasi dan juga dorongan untuk menjadi negara pelopor budaya postmodern agar Jepang dapat dipandang sebagai negara yang dewasa dan dapat diandalkan di antara negara-negara maju lainnya. Hubungan diplomasi budaya Jepang dengan kebijakan perdagangannya pun menjadi lebih erat kaitannya. Dikarenakan budaya-budaya postmodern Jepang yang banyak ikut andil dalam aktivitas internasional juga merupakan bentuk perdagangan, maka oleh karena itu, hubungan dengan kebijakan perdagangannya juga saling berkaitan. Seperti contohnya kebijakan perlindungan intelektual hak milik dan partisipasi dalam festival film dan pameran buku internasional. Strategi baru ini dikenal dengan penyebaran industri konten, seperti film, animasi, musik pop, fashion, dan masih banyak lainnya. Sampai saat ini, dalam strategi diplomasinya, Jepang masih menggunakan budaya tradisionalnya dan juga budaya populernya sebagai alat untuk membangun citra negaranya. Film yang kami analisa antara lain adalah Hotaru no Haka, Kaze Tachino, dan Konosekai no Katasumi. Alasan kami memilih ketiga judul film tersebut, yang pertama adalah karena ketiganya merupakan film yang terkenal. Yang kedua, karena ketiganya sama-sama menggambarkan bagaimana masyarakat biasa juga dapat menjadi korban dari perang, dan bagaimana cerita mereka diceritakan dari sudut pandang masing-masing. Alasan ketiga, karena ketiganya menggambarkan perang sebagai pihak antagonis yang menghambat cita-cita dan motivasi hidup mereka. Dan alasan yang terakhir, karena ketiga film ini memasukkan pandangan dari penulis dan juga sutradaranya. Yang pertama adalah Hotaru no Haka karya Takahata Isao. Berkisah mengenai saudara kandung yang mencoba bertahan hidup sendiri setelah rumah mereka dibom dalam serangan udara. Diadaptasi dari cerita pendek oleh Nosaka Kiyuki yang berjudul sama, sebagian ceritanya didasarkan pada kisahnya selama perang. Film ini lebih banyak membahas sisi lain perang dari rakyat daripada cerita perang itu sendiri. Hotaru no Haka menceritakan perjuangan Seita dan Setsuko, saudara kandung yang setelah kehilangan rumah mereka, kemudian mencari perlindungan di rumah bibinya.
Kisah berlanjut dengan menggambarkan adegan-adegan perjuangan mereka, seperti saat meninggalkan rumah bibi mereka, Seita mencari makanan dengan mencuri dari petani dan mencuri dari rumah orang selama serangan udara, hingga membuatnya dipukuli. Lalu, ketika Setsuko jatuh sakit, seorang dokter menjelaskan bahwa dia menderita kekurangan gizi. Hotaru no Haka dirilis berbarengan dengan My Neighbor Totoro pada tahun 1988. Film ini dianggap oleh banyak kritikus sebagai film anti-perang yang kuat, meskipun Takahata menyangkal pesan anti-perang dalam filmnya. Berikutnya yaitu Kazetachi no karya Miyazaki Hayao, yang merupakan film semi-biografi dari Horikoshi Jiro, desainer untuk Mitsubishi A6M0 yang digunakan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam Perang Pasifik. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Miyazaki Hayao, serta merupakan adaptasi dari komiknya sendiri yang merupakan adaptasi lepas dari novel karya Hori Tatsuo. Cerita dimulai sebelum hari-hari perang mengenai Horikoshi Jiro dan kisah cintanya dengan istrinya yang sakit-sakitan, serta semangatnya di bidang ilmu penerbangan. Ada juga beberapa momen penting yang terjadi setelahnya, seperti perjuangan Jiro dalam mendesain pesawat yang nantinya menjadi hal krusial bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama perang. Kemudian, perjalanan Jiro ke Jerman dan hubungannya dengan karakter Jerman yang memprediksi bahwa Jerman akan segera berperang. Film ini ditutup dengan adegan mimpi Jiro yang bertemu dengan Caproni, yaitu desainer idolanya yang berasal dari Italia. Dia menceritakan rasa penyesalannya karena pesawat hasil rancangannya digunakan untuk perang. Tetapi, Caproni menyemangatinya dan mengatakan bahwa tanpa sadar, Jiro sudah membangun pesawat yang indah meski digunakan untuk tujuan perang. Kazetachi no dirilis pada tahun 2013 yang seharusnya menjadi film terakhir Miyazaki sebelum ia akhirnya kembali dari masa pensiunnya pada tahun 2016. Terakhir adalah Konosekai no Katasumini, karya Katabuchi Tsunao, yang merupakan cerita fiksi berdasarkan kisah orang-orang biasa selama Perang Pasifik dari sisi Jepang, dan berdasarkan adaptasi manga karya Kono Fumio. Bercerita tentang Suzu, seorang wanita muda dan merupakan ilustrator berbakat. Suzu berasal dari Hiroshima dan pindah ke Kure setelah pernikahannya. Saat perang berlangsung, dia menjadi korban serangan udara. Suzu kehilangan keponakannya serta tangan kanannya yang mana sangat ia andalkan sebagai seorang ilustrator. Suzu kemudian jatuh dalam depresi dan mempertimbangkan kembali ke Hiroshima untuk bersama keluarganya. Tetapi, penundaan keberangkatan menyelamatkannya dari pemboman atom Hiroshima. Meskipun ia kehilangan keluarganya dalam pemboman itu, Suzu kemudian perlahan mendapatkan kembali keinginannya untuk hidup di era pendudukan Jepang. Film ini awalnya dirilis pada tahun 2016, kemudian dirilis ulang pada tahun 2019 dengan sekitar 40 menit cuplikan tambahan, serta terpilih sebagai film Jepang terbaik tahun 2016 oleh Kinema Jumpo. Reaksi negatif yang kerap muncul terhadap narasi seperti dalam ketiga film tersebut adalah kecenderungan Jepang untuk merepresentasikan bangsa mereka sebagai korban dalam Perang Dunia. Narasi ini muncul dari bagaimana sejarah bangsa pada masa pasca perang digambarkan. Representasi kebangsaan dalam kurikulum pasca perang mengalami perdebatan dari kelompok nasionalis dan kelompok progresif. Keduanya menemukan persamaan untuk menjaga citra Jepang dengan menggambarkan bangsa Jepang sejauh mungkin dari andil masa perang tanpa mengikis nasionalisme. Keinginan untuk menjaga nasionalisme dan menghindarkan kritik atas tindakan perang menjadi kepentingan kelompok nasionalis. Sementara pembentukan citra Jepang sebagai negara pasifis yang hendak menjauhkan diri dari perang adalah kepentingan kaum progresif. Kelompok progresif juga menggunakan narasi ini untuk memisahkan warga sipil dengan militer pada masa perang, di mana kejahatan militer semua dilakukan oleh militer Jepang dan warga Jepang juga dirugikan olehnya. Usaha pemisahan ini dapat dilihat dalam film Kazetachi no atau Konosekai no Katasumini. Reaksi negatif kebanyakan dialamatkan pada kesan insensitivitas yang ditimbulkan dari cara Jepang merepresentasikan bangsa mereka dalam latar historis narasi-narasi fiktif tersebut. Akan tetapi,
Interpretasi tersebut umumnya datang dari perspektif lain yang memiliki latar belakang sosiopolitik tertentu serta narasi tersendiri. Kontras dengan intensi penulis yang umumnya hanya bermaksud menceritakan kisah kemanusiaan dengan latar historis tersebut. Miyazaki dan Takahata memiliki kecenderungan progresif dalam pandangan mereka terhadap keterlibatan Jepang dalam perang. Sementara Katabuchi dan Kouno kendati tidak dapat dipastikan, dapat diduga memiliki kecenderungan yang sama, terutama mengacu kepada komiknya sebelum Konoseki no Katasumini yang memiliki narasi serupa namun lebih menyorot kepada penggambaran simpatik korban bom atom. Kendati penerimaan estetis terhadap film-film utamanya sangat positif, masih ada tanggapan-tanggapan yang berusaha menarik film-film tersebut keluar dari aspek estetisnya, serta menjadikannya sesuatu yang sensitif secara sosiopolitis dan di luar dari intensi pembuatnya. Penarikan ini umumnya kembali pada tuduhan insensitivitas Jepang terhadap kejahatan perang yang dilakukan.